Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leoni Fitri S. NIM 2801613. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu pers. Pers menurut Kamus Besar KBBI itu dapat diartikan sebagai orang atau lembaga yang bergerak dalam mempublikasikan berita. Sedangkan menurut berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Ciri-ciri pers itu ada 5. Yang pertama yaitu periodisitas, yang kedua publisitas, yang ketiga aktualitas, yang keempat universalitas, dan kelima itu objektivitas. Baik, di sini saya akan menjabarkan 5 ciri-ciri pers tersebut. Yang pertama yaitu periodisitas. Sebuah lembaga dapat disebut pers bila dapat menerbitkan informasi dan berita secara teratur dalam periodik. Yang kedua yaitu publisitas. Pers harus bisa menyebarkan berita atau informasi kepada khalayak dengan sasaran dan heterogen, baik dari sisi psikografis maupun geografis. Yang ketiga yaitu aktualitas. Semua berita dan informasi yang dipublikasikan oleh pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjukkan peristiwa yang baru dan sedang terjadi. Yang keempat yaitu universalitas. Hal ini berarti kita melihat pers dari sumber dan keanekaragaman materi yang ada di dalamnya. Pada umumnya, pers menyuguhkan banyak informasi, tetapi selalu ada topik yang menjadi tujuan utama. Yang kelima itu adalah objektivitas. Ini adalah nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh semua media massa dalam menjalankan profesinya, baik itu media cetak maupun media online. Jenis-jenis pers itu ada 2, yaitu media tradisional dan media massa modern. Media tradisional itu sendiri adalah semua media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media. Beberapa media massa tradisional ialah surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau layar lebar. Sedangkan media massa modern itu merupakan semua media yang memiliki otoritas dan merupakan organisasi media massa, dan juga media yang tidak punya otoritas. Sekarang ini ada banyak media massa modern, misalnya situs berita online, blog, media sosial, aplikasi chat, dan lain-lain. Peran pers di dalam Undang-Undang Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu ada beberapa peran pers. Yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui segala informasi. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, membantu mewujudkan supremasi hukum, menghargai hak asasi manusia, dan juga menghormati kebenekaan. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Yang keempat itu mengembangkan pendapat umum menurut informasi yang tepat, akurat, dan benar. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan pers? Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Kebebasan pers tersendiri di Indonesia itu masih mengalami pembatasan. Pembatasan tersebut beraneka ragam, dari penyensoran dan pelarangan penerbitan hingga kriminalisasi dan ancaman kekerasan. Hingga tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-113 pada Indeks Kebebasan Pers, versi Reporters Sans Frontieres.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.